Sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Jadi menurut saya, manfaat mempelajari mata kuliah ini dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Kenali insting dan potensi belajar, kembangkan diri Anda sebagai manusia pembelajar. Bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik dari generasi sebelumnya. Selain itu, dapat melalui emosi dan perilaku pada manusia untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, membantu kepribadian, menghibur diri. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Dari pertanyaan ketiga yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Baik, yang pertama yaitu memberitahukan kepada para siswa tentang cara memanfaatkan kekuatan gaya belajar mereka secara mandiri demi kepentingan mereka sendiri ketika belajar di rumah, di sekolah maupun di tempat lain. Yang kedua, secara rutin memberi pilihan-pilihan kegiatan yang melibatkan karakter visual, auditori, taktil, dan kinestetik. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembelajaran dan kegiatan-kegiatan sehingga semua siswa merasa aman dalam lingkungannya. Sebagian besar waktu mereka dalam belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sekaligus juga berusaha memperluas fleksibilitas mereka pada waktu yang lain. Yang keempat, memasukkan kedua gaya permosesan otak, yakni hilositis, global dan analitis, ke dalam gaya belajar dan ekspresi diri. Yang kelima, melekatkan pengajaran materi baru ke dalam seluruh indera, emosi, dan pengalaman konkret. Pertanyaan yang keempat yaitu akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa di SD yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Baik, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Sudah pasti guru adalah sosok yang menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tak hanya bicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diambil. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikolog anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar, Bapak Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti ini, para pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu guru terapkan. Anda bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Tentunya media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media demikian, fokus siswa dalam belajar bisa meningkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa berupa video belajar, beranimasi, dan masih banyak lagi yang tersedia di internet. Yang kelima, lakukan
evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu guru berikan.